Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Igede Panirmo Swardike. Perkenalkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai produk yang kami buat. Produk yang kami buat kami beri nama SIJURI atau Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan SMK Negeri 3 Negara. Di sini saya berkelompok dengan Tengah Ayu Fingkra Anggreni. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Latar belakang. Banyak anak kelas 3 atau kelas 9 yang masih ragu akan pemilihan jurusannya. Kelas 9 atau kelas 3 SMP merupakan masa-masa di mana mereka akan menentukan kemana selanjutnya mereka akan bersekolah, mau itu ke SMA maupun ke SMK. Pemilihan jurusan dalam SMA maupun SMK sangat penting, karena itu akan mempengaruhi mau bagaimana mereka ke depannya, terutama yang masuk ke SMK. Mereka yang masuk ke SMK pasti berharap setelah lulus mereka akan langsung terjun ke dunia kerja, sehingga pemilihan jurusan harus dipikirkan matang-matang agar tidak menyesal ataupun mempengaruhi masa depan mereka. Kemudian, kemajuan teknologi sekarang ini sangat meningkat. Hampir segala bidang sudah dimasuki oleh teknologi. Tiap bidang dibantu dengan adanya teknologi seperti bidang keuangan, bidang pendidikan, maupun hiburan. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satunya kita bisa lihat dalam rekomendasi e-commerce, pasti ada rekomendasi yang telah disediakan, itu juga termasuk dalam pengambilan keputusan. Di sini kami membuat sebuah produk, yaitu sistem pengambilan keputusan pemilihan jurusan untuk anak-anak kelas SMK, untuk anak-anak kelas 9 atau kelas 3 SMP yang masih ragu atau sebaiknya menuju kemana setelah mereka lulus dari SMP, dengan menggunakan metode AHP. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan mengkomunikasikan untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi, SPK ini merupakan sebuah solusi untuk kita memecahkan masalah yang struktur ataupun tak terstruktur dengan memberikan sebuah keputusan yang dimana tidak seorang pun tahu apakah keputusan itu benar atau tidak. Jadi diperlukan sebuah sistem untuk mendukung keputusan yang akan mereka ambil. Menurut Proggy dan Waston, ada 5 karakteristik dari SPK, yaitu yang pertama, sistem yang berbasis komputer. Yang kedua, ada dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang keempat, ada melalui cara simulasi interaktif. Dan yang terakhir, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Jadi harus ada data yang mereka gunakan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang mereka temukan. Kemudian di sini kami menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk membuat keputusan yang akan kami berikan. AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah metode untuk menjelaskan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur, ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menentukan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Jadi AHP di sini kita membandingkan alternatif pilihan dengan karakteristik yang diinputkan oleh manusia atau yang kita inputkan. Peralatan utama AHP adalah memiliki sebuah hierarki fungsional dengan input utama persepsi manusia. Jadi di sini contoh hierarkinya, bagian keinginan kapasitas prospek merupakan inputan perspektif dari manusia. Kemudian alternatif ini merupakan keputusan yang akan dibuat oleh sistem, bisa itu ke multimedia, TKC ataupun audiovisual, tergantung dari karakteristik yang diinputkan. Kemudian ada data. Di sini kami menggunakan 2 cara untuk memperoleh datanya. Yang pertama adalah survei.
yang dimana kita memberikan sebuah kuesioner ke anak-anak kelas 9 atau kelas 3 SMP. Kami memilih anak kelas 3 SMP karena menurut kami anak-anak kelas 3 SMP ini bahkan masa-masa paling ideal untuk dimintai keterangannya mengenai apa saja sih kriteria-kriteria yang mereka gunakan untuk memilih jurusan ketika masuk ke SMK. Kami menggunakan kuesioner agar mereka merasa lebih bebas atau tidak ada rasa sungkan dalam mengisi kuesioner yang kami bagikan. Selain dari itu, kami juga melakukan studi pustaka melalui buku, artikel, dan jurnal yang ada di internet. Kami mencari materi-materi yang berkaitan dengan apa yang kami buat seperti HP maupun SPK-nya. Setelah itu ada langkah-langkah dalam metode HP ini. Yang pertama itu kita harus menginputkan kriteria. Kemudian setelah kita menginputkan kriteria ini, kita memberikan bobot ke setiap kriterianya. Jadi kita menentukan di mana kriteria yang paling penting, ragu, ataupun sangat penting. Setelah bobotnya diinputkan, kita akan membandingkan bobot antar kriterianya. Kemudian setelah kita dapat perbandingan bobotnya itu, kemudian kita akan menghitung prioritas lokal, yang dimana prioritas ini akan digunakan untuk membandingkan ke alternatifnya. Setelah didapatkan lokalnya, kita akan masuk ke input alternatif. Input alternatif ini itu kita menginputkan keputusan-keputusan yang akan kita harapkan keluar nantinya. Kemudian kita sama seperti kriteria, kita inputkan bobotnya juga. Kemudian setelah itu kita melakukan perbandingan antar bobot setiap alternatif. Setelah kita melakukan bobotnya dan dapatkan prioritasnya, kita bandingkan ke prioritas pada kriteria, sehingga kita mendapatkan prioritas globalnya. Setelah itu kita mendapatkan sebuah urutan peringkat dari alternatifnya. Selesai. Nah, kita langsung pengujiannya. Pengujian tahap pertama itu kita membuat hierarki. Hierarki ini sangat penting untuk menentukan apa saja kriteria-kriteria dan maupun alternatif jawaban yang akan keluar. Di sini kita pertama harus menentukan masalah. Permasalahan yang kami angkat itu pemilihan jurusan. Kemudian di sini ada 3 kriteria yang kami inputkan, yaitu keinginan, fasilitas, dan prospek. Kemudian alternatif jawabannya ada multimedia, TKJ, dan audio. Setelah itu kita lakukan perbandingan. Sebelumnya kita masukkan bobot per kriterianya, kemudian kita bandingkan nilai dari setiap kriterianya sehingga mendapatkan nilai seperti ini, 1, 02, 03. Nah, salah satu cara kenapa bisa mendapatkan 02 di sini itu caranya dengan membandingkan nilai dari fasilitas dan keinginan, di mana 1 berbanding 5 akan menghasilkan 0,2. Begitu cara dari nilai-nilai yang ada di tabel ini. Kemudian setelah nilai perbandingannya didapatkan, kita akan mencari prioritas lokal. Pertama, kita harus menormalisasi nilai dari kriteria perbandingan yang telah kami inputkan tadi. Kemudian setelah itu, setelah dinormalisasi, kita menjumlahkan nilai setiap kolomnya dan kita simpan di engine sehingga dapatkan nilai seperti ini. Nah, cara normalisasi nilainya itu kita gunakan dengan nilai perbandingan itu kita bagi dengan banyak kriteria. Karena di sini kita menggunakan 3 kriteria, maka dibagi 3 sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Untuk prioritas lokalnya, kita gunakan nilai eigennya itu dibagi banyaknya kriteria, jadi dibagi 3 sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Langkah 1, 2, dan 3 diulangi untuk setiap alternatifnya. Kemudian setelah mendapatkan prioritasnya, kita bandingkan dengan ini, prioritas lokal, sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Nah, setelah semua nilai didapatkan, maka kita akan mengurutkan peringkat dari nilai terbesar. Di sini yang mendapatkan peringkat pertama yaitu audiovisual dengan nilai 0,25. Nah, untuk pendemoan produknya akan didemokan oleh Vinka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nangahayu Vinka Anggareni.
NIM 181505173. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem yang telah saya dan kelompok saya buat. Nah, jadi sistem kami ini kami beri nama SIJURI, yaitu Sistem Pemilihan Jurusan di SMK Negeri 3 Negara. Nah, untuk yang pertama, ketika membuka sistem akan tampil menu login seperti ini. Kemudian, bagi para siswa yang belum memiliki akun, sebaiknya registrasi terlebih dahulu. Nah, jadi ini tampilan registrasinya. Di sini terdapat nama, username, nomor HP, email, alamat, dan juga password. Kemudian, setelah mengisi semua daftar identitas ini, siswa dapat mengklik button daftar. Nah, maka siswa dapat login dengan memasukkan username dan juga password yang tadi. Masukkan username dan juga password yang telah dibuat. Kemudian klik button login. Nah, jadi akan tampil menu home. Kemudian di sini juga menampilkan header, yaitu SIJURI, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan SMK Negeri 3 Negara. Nah, di sini juga akan terdapat kalimat selamat datang bagi usernya. Kemudian untuk tampilan utama yaitu home. Jadi pada home ini terdapat perbandingan metode AHP. Jadi pada metode AHP ini terdapat beberapa perbandingan seperti ini. Kemudian di sini juga kami memberikan pilihan jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Negara. Jadi pada SMK ini terdapat 4 pilihan jurusan, yaitu ada multimedia, TKJ atau teknik jaringan dan komputer, audio video, dan juga TPTU atau teknik pendingin dan tata udara. Nah, setelah itu kita ke menu kriteria. Nah, jadi di menu ini kita akan menambahkan kriteria. Jadi untuk kriterianya dapat ditentukan sendiri oleh siswa. Misalkan saya akan menambahkan keinginan. Kemudian yang kedua, saya akan menambahkan prospek. Dan yang ketiga, saya akan menambahkan fasilitas. Nah, setelah menambahkan kriteria, siswa dapat menekan button lanjut ini. Nah, jadi setelah menekan button lanjut, akan ke menu alternatif. Nah, di menu alternatif ini, siswa dapat menambahkan beberapa pilihan jurusan yang diinginkan. Misalkan di sini saya menambahkan multimedia. Kemudian disimpan. Dan selanjutnya menambahkan audio video. Dan yang terakhir menambahkan TKJ. Nah, setelah menambahkan ketiga pilihan yang diinginkan, siswa dapat menekan button lanjut ini. Setelah lanjut, maka siswa akan ditampilkan dengan menu perbandingan. Jadi di sini siswa memilih pilihan yang lebih penting. Mana yang lebih penting? Kemudian diisikan nilai perbandingannya. Nah, misalkan kita tentukan yang paling penting yaitu keinginan.
dan yang paling tidak penting yaitu prospek. Nah, jadi misalkan keinginan nilai perbandingannya 5, maka keinginan 5 kali lebih penting dibandingkan prospek. Kemudian dengan fasilitas, keinginan 3 kali lebih penting dibandingkan fasilitas. Kemudian prospek dengan fasilitas, karena fasilitas masih lebih penting dibandingkan prospek, jadi fasilitas 2 kali lebih penting dibandingkan prospek. Nah, kemudian kita submit. Nah, setelah disubmit, maka sistem akan menampilkan matriks perbandingan berpasangan seperti berikut ini. Kemudian matriks nilai kriteria seperti ini. Nah, jadi karena di sini konsistensi rasionya tidak melebihi 10%, maka kita dapat melanjutkan proses perbandingan selanjutnya. Kita dapat menekan button lanjut. Nah, di sini terdapat perbandingan alternatif keinginan. Nah, sama seperti tadi, di sini siswa memilih pilihan mana yang lebih penting dan juga memasukkan nilai perbandingannya. Jadi langsung saja di sini saya akan menambahkan nilai perbandingannya. Kemudian saya coba submit. Nah, jadi tampilannya sama seperti tadi, menampilkan matriks perbandingan berpasangan dan juga matriks nilai kriteria. Dan di sini juga konsistensi rasionya tidak melebihi 10%. Jadi kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan yang selanjutnya untuk perbandingan alternatif pada prospek. Jadi di sini kita langsung saja masukkan nilai perbandingannya. Kemudian kita submit. Nah, di sini ada nilai konsistensi rasio melebihi 10%. Mohon input kembali tabel perbandingan. Jadi di sini karena konsistensinya lebih dari 10%, maka kita harus menginput ulang. Kita ke menu yang tadi, kita tekan button kembali. Jadi kita coba di sini untuk mengubahnya. Kemudian kita coba submit. Nah, jadi nilai konsistensi rasionya sudah di bawah 10%. Jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu perbandingan alternatif pada fasilitas. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita submit dan menampilkan matriks perbandingan berpasangan dan juga matriks nilai kriteria. Dan ini perbandingannya juga di bawah 10%, jadi kita bisa lanjut ke menu selanjutnya. Nah, karena sudah semua kita bandingkan, maka di sini akan menampilkan hasil perhitungan dan juga perankingan. Nah, dari hasil perhitungannya kita mendapat perankingan, yaitu untuk siswa sebaiknya memilih audio video dari perbandingan-perbandingan yang telah dilakukannya tadi. Audio video menjadi pilihan pertama untuk siswa tersebut. Nah, ketika selesai menggunakan sistem, siswa dapat menekan logout.
dan akan ke menu login yang tadi. Nah, sekian penjelasan dari sistem pemilihan jurusan di SMK Negeri 3 Negara atau SIJURI yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.